Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa pada program Tadabbur ayat-ayat pilihan, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi salah satu ayat yang terdapat di juz 21, yaitu ayat 33 dan 34 dari surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan takutlah terhadap hari di mana tidak ada seorang ayah, seorang ayah pun yang dapat menanggung dosa dari anaknya. Dan juga hari yang tidak ada seorang anak tidak dapat mampu untuk menanggung dosa dari orang tuanya. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan dan menipu kalian, dan juga jangan sampai kalian ditipu dengan Allah Subhanahu wa taala oleh para syaitan. Para pemirsa yang semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai dalam ayat ini menyeru dan memanggil manusia secara umum, ya ayyuhan nas. Dan ini menunjukkan bahwasanya surah Luqman ini adalah surah Makkiyah. Karena di antara salah satu ciri surah Makkiyah adalah banyaknya seruan kepada manusia secara umum, yaitu ya ayyuhan nas. Adapun surah-surah Madaniyah itu kebanyakan cirinya banyaknya ayat-ayat yang dimulai dengan seruan kepada orang-orang mukmin, yaitu nidaul mukminin, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu ya ayyuhan nas ini kemudian berlaku umum, baik itu orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka manusia secara umum untuk bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Dan takwa, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bersama pengertian yang paling masyhur yang pernah kita kenal, yaitu adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Beberapa pengertian takwa juga disebutkan oleh para ulama, misalnya antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi alwiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala penghalang. Di antara pengertian yang lainnya, takwa adalah bagaimana kita mengamalkan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah tarju thawaballah. Kita taat kepada Allah di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian kita menjauhi dosa-dosa dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, takhsha adzaballah, karena takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah syair disebutkan takwa adalah ketika kita menjauhi dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Penyair itu mengatakan khalliz dzunuba saghiraha wa kabiraha. Jauhilah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dzakat tuqa, maka itulah takwa. Wasna kamashi fawqil ardi syaukati yahdhar ma yara. Dan lakukanlah seperti orang yang sedang berjalan di atas tanah yang berduri, maka dia pasti akan memperhatikan langkahnya. Itulah takwa. Wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Dan jangan sampai sekali-kali kalian menganggap enteng yang namanya dosa-dosa kecil, karena yang namanya gunung itu tersusun atas batu-batu atau kerikil-kerikil kecil. Inilah takwa, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul mampu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib dalam pengertian hukum wajib ataupun yang sunnah.
Kemudian kita juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang dalam pengertian makruh ataupun dalam pengertian haram, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wakhsyaw yauma, dan takutlah terhadap hari akhirat. Takut terhadap hari akhirat, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ayat ini Allah menyuruh kepada manusia yang mukmin ataupun yang kafir. Yang mukmin diperintahkan untuk bertakwa karena memang jelas mereka sudah beriman. Adapun yang kafir diperintahkan untuk bertakwa adalah mereka hendaknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka masuk ke dalam Islam dan kemudian melanjutkannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan ada hari setelah hari ini, hari kehidupan kita di dunia, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wakhsyaw yauman, takutlah kepada hari di mana seorang ayah tidak akan mampu menanggung dosa anak-anaknya, begitu juga anak-anak tidak akan mampu menanggung dosa kedua orang tuanya. Maksudnya adalah ketika pada hari tersebut semua orang akan berdiri mempertanggungjawabkan masing-masing perbuatannya. Kemudian disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya hendaklah seseorang itu takut kepada hari kiamat, hari yang begitu dahsyat, alladzi fihi kullu ahadin la yahummuhu illa nafsahu. Dan pada hari tersebut seseorang itu akan cuma perhatikan dirinya sendiri. Dia akan cuma peduli dengan dirinya sendiri dan tidak akan peduli dengan orang lain. Walaupun kiranya mungkin mereka di dunia adalah orang atau mempunyai hubungan anak dan ayah, mempunyai hubungan suami dan istri, adik dan kakak dan seterusnya, sahabat karib. Tapi ketika di akhirat kelak maka semua masing-masing akan berdiri dan peduli hanya dirinya sendiri dan akan memikirkan dirinya sendiri apakah dia bisa selamat atau tidak. Maka dari itu, yang pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di mengatakan la yazidu fi hasanatihi wa la yanqusu min sayyiatihi qad tamma ala kulli abdin amaluhu wa tahaqqaqa alaihi jazaohu. Setiap orang tidak akan bertambah kebaikannya di akhirat kelak dan juga tidak akan berkurang dari keburukannya. Semua itu sudah disempurnakan balasannya dan amalnya ketika di dunia. Maka berhati-hatilah dan takutlah kepada hari ini, yaitu hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Maka jangan sampai kita ditipu oleh kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan janji Allah di sini? Secara khusus sebagian mufassir mengatakan janji Allah adalah al-ba'tsu, adalah kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan kita di hari kiamat kelak setelah semuanya mati dan kemudian terkubur dalam kuburnya masing-masing. Lalu kemudian Allah akan membangkitkan dan Allah sudah menjanjikan hal ini bahwa itu akan terjadi. Semua manusia akan dibangkitkan walaupun kiranya ketika dia di dunia tubuhnya sudah hancur, sudah menjadi tulang belulang, sudah terbakar, sudah tenggelam, dimakan oleh hewan buas dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah akan membangkitkan manusia dan mengembalikan manusia itu dengan bentuk yang baru sebagaimana Allah menciptakannya pada awal kali. Allah Subhanahu wa mengatakan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Allah lah yang mempermulakan atau memulai dengan penciptaan dan Allah pula yang akan mengembalikannya dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan jangan sampai fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat melalaikan. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang betul-betul bisa menjerumuskan seseorang sehingga dia bisa lupa terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu terlupa terhadap kebangkitan atau secara umum lupa terhadap hari kiamat. Ketika seseorang kemudian mengejar dunia, obsesi terhadap dunia, mengejar harta, kenikmatan-kenikmatan dunia, dia seolah-olah akan lupa bahwa kehidupannya di dunia itu hanyalah sementara.
Kehidupannya di dunia hanyalah sekejap mata saja. Kenikmatan-kenikmatan di dunia adalah kenikmatan yang sedikit sekali jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Oleh karena itu jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Dan kemudian Allah mengatakan wala yagurrannakum billahil gharur, jangan sampai syaitan itu menipu kalian. Ya, selain kehidupan dunia memang yang Allah Subhanahu wa taala membuat kita secara tabiat cinta kepada kehidupan dunia, maka kemudian Allah juga menjadikan syaitan itu makhluk yang betul-betul menipu manusia, yang memang luar biasa memang secara usaha dan secara strategi. Mereka punya tujuan yang sangat mereka sudah canangkan sejak awal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan menyesatkan manusia. Maka jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Dan syaitan itu akan menjanjikan dan juga memberikan angan-angan kepada manusia, dan tidaklah janji syaitan itu kecuali pada hal-hal yang menipu. Dan ketika di akhirat kelak, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan mengatakan ketika ketetapan itu sudah ditetapkan. Maksudnya adalah para penghuni surga sudah memasuki surganya, para penghuni neraka sudah memasuki neraka, kemudian semua proses syafaat yang bisa saja terjadi pada hamba-hamba, baik itu yang ada di surga ataupun di neraka, itu semua sudah selesai. Orang-orang yang mungkin masuk ke dalam neraka tapi masih punya tauhid, itu diberi syafaat oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun keluar dari neraka. Semua sudah selesai. Semua telah mengambil bagian-bagiannya masing-masing. Maka kemudian syaitan pun disebutkan, mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Yaitu apa? Yaitu janji terkait dengan kebangkitan manusia secara khusus dan secara umum janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kebangkitan ada hisab, setelah hisab dan seterusnya peristiwa-peristiwa kiamat, sampai kemudian semua berakhir entah di surga ataupun entah di neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata syaitan atau kata iblis, sebagaimana kata Hasan Al-Basri berkhutbah di hadapan para penghuni neraka, Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Lalu kemudian syaitan mengatakan, saya juga berjanji kepada kalian, saya menipu kalian, tapi saya menyelisihi janji saya. Saya berjanji, tapi saya menyelisihi janji saya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata syaitan atau kata iblis, saya tidak punya kemampuan apapun terhadap kalian. Saya tidak punya kemampuan atas kalian, kecuali sekedar menyeru, memanggil, menggoda kalian, dan kalian sendiri yang ikut. Dan ini menunjukkan para pemirsa sekalian bahwa syaitan itu tidak bisa menggerakkan atau memaksa menggerakkan tubuh kita. Dia cuma kemudian mengirimkan atau membisikkan godaan-godaannya, membisikkan was-wasnya kepada kita, dan kita sendiri yang kemudian menjawab panggilan-panggilan tersebut, sehingga kemudian syaitan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan cela aku, cela diri kalian sendiri. Siapa suruh mau ikut? Siapa suruh termakan godaan-godaan dan janji-janji palsu dari syaitan? Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan janji-janji yang benar untuk kita, yang semua sudah disampaikan dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Maka siapa suruh? Kenapa ikut dengan syaitan? Ya. Kenapa kita ikut dengan godaan-godaan syaitan? Maka di sini syaitan kemudian mengatakan, jangan cela aku, cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya ingkar terhadap apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian persekutukan terhadapku ketika di dunia dulu. Ini penegasan para pemirsa sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Wala yagurrannakum billahi al-gharur. Kemudian Syekh Muhammad Tahir bin Ashur rahimahullahu taala mengatakan bahwa dalam ayat ini disebutkan la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Disebutkan hubungan anak ayah.
Ya, bahwasanya takutlah kepada hari di mana ayah tidak bisa menanggung dosa atau tidak bisa menanggung pembalasan dosa dari dosa-dosa anaknya, begitu juga seorang anak tidak mampu juga menanggung balasan atau siksaan atas dosa-dosa dari ayahnya. Syekh Ibnu Ashur mengatakan wa dzikrul walid wal walad huna li'annahuma ashaddu mahabbatan wa hamiyatan min ghairihim fayu'lam anna ghairuhuma aula bihadzal nafi. Kenapa digunakan hubungan ayah dan anak? Karena hubungan inilah adalah hubungan yang paling dekat. Dekat secara cinta dan juga dekat secara hamiyah, gengsi. Ya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, kita mungkin sebagai ayah, ketika ada anak kita mungkin dibuli oleh seseorang, oleh temannya atau siapapun itu, kita pasti tidak akan terima. Kita pasti akan marah dan akan ingin membalas perbuatan orang yang membuli anak kita. Begitu juga kita ketika kita mempunyai atau kita mempunyai seorang ayah, posisi kita adalah seorang anak. Ketika ayah kita dihina di hadapan kita, dilecehkan, maka pasti kita tidak akan terima dan kita secara gengsi dan juga secara karena cinta kepada ayah kita, kita tidak mau membiarkan itu terjadi, kita tidak mau membiarkan itu lewat begitu saja, kita pasti akan menuntut balas kepada orang yang menghina dan melecehkan ayah kita. Maka ketika hubungan yang begitu dekat ini saja, ya, ayah dan anak, itu tidak bisa kemudian berguna di akhirat kelak, ayah tidak bisa menanggung balasan dosa dari anaknya, begitu juga sebaliknya anak juga tidak bisa, maka lebih-lebih lagi hubungan-hubungan yang lain. Hubungan-hubungan yang lain, apalagi cuma sekedar kenalan atau sekedar teman saja, ayah dan anak saja ini tidak dapat bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Hari itu adalah hari di mana seseorang akan lari, tidak akan mempedulikan yang namanya saudaranya, ibunya, ayahnya, ya, kemudian istrinya dan juga bahkan anak-anaknya. Inilah hari kiamat, hari yang begitu dahsyat. Semua orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Tidak akan ada lagi yang namanya hubungan-hubungan kekeluargaan, tidak akan ada lagi hubungan-hubungan cinta dan kasih sayang di antara manusia ketika hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhilla yauma idzin aduun ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Al-akhilla, ya, semua orang yang berkasih sayang di dunia itu, hubungan apapun itu, baik itu hubungan ayah dan anak, ya, teman, kerabat, istri, orang tua dan seterusnya, itu semua akan menjadi musuh di hari kiamat kelak. Semua akan tidak peduli kepada satu sama lain. Apalagi ketika mereka sudah masuk di dalam neraka, mereka akan saling menyalahkan. Kamu yang dulu menyesatkan saya, gara-gara saya ikut kepada kamu. Kamu salah, kenapa kamu yang ikut kepada saya? Mereka akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang bertakwa, ketika mereka saling mencintai, saling menyayangi di dunia, maka cinta dan kasih sayang itu akan tetap kekal selama mereka beriman dan bertakwa, akan tetap kekal dan sampai akan berlanjut di kehidupan akhirat atau lebih khusus di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan tetap saling mencintai dan bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dicabut dari dada-dada mereka ketika misalnya ada sesuatu yang mereka tidak senangi di hati mereka terhadap saudaranya. Ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut itu rasa ghil di dalam dada-dada mereka para penghuni surga, ya, kejengkelan, sakit hati dan seterusnya, itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka berduduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan, saling bercengkrama, saling bernostalgia tentang kehidupan mereka di dunia dahulu. Kemudian Syekh Ibnu Ashur mengatakan, "Wabtudi'a bil walid li'annahu ashaddu syafaqatan ala ibnihi fala yajidu lahu makhlasan min su'in illa fi'lahu." Beliau mengatakan bahwasanya dalam ayat wakhshaw yawman la yajzi walidun, takutlah pada hari di mana seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Disebutkan ayah duluan, ya, kata beliau, karena yang namanya ayah itu lebih besar kecintaannya terhadap anaknya. Lebih besar empati dan simpatinya kepada anaknya daripada sebaliknya. Oleh karena itu disebutkan ayah, baru disebutkan anak.
Kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, menggunakan lafaz ayah dan anak dalam ayat ini adalah untuk mengkhususkan bahwa ketika ayah dan anak saja tidak bermanfaat, maka apalagi selainnya. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan takutlah kepada hari atau bertakwalah atau takutlah kepada hari di mana seorang jiwa tidak akan menanggung beban atau siksa dari dosa, hukuman dari dosa orang yang lainnya. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ayat ini turun di Mekah, dan kita tahu di Mekah, para pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin itu bercampur dengan musyrikin, dan bisa saja para pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang beriman tapi ayahnya masih kafir, atau sebaliknya, dia beriman tapi anaknya masih kafir, atau suaminya beriman, istrinya masih kafir, dan seterusnya. Dan ini terjadi di kota Mekah pada waktu itu, ketika pada fase Mekah, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para manusia, sebagian mengikuti, sebagian menolak, dan sebagian ini ada dalam satu keluarga. Maka disinilah kemudian ditegaskan bahwa ketika anaknya adalah seorang mukmin dan ayahnya adalah seorang kafir, maka itu tidak akan bermanfaat. Anak yang mukmin ini tidak akan menanggung atau tidak akan bisa menolong ayahnya yang kafir. Begitu juga sebaliknya. Ayah yang mukmin ketika anaknya masih kafir, di akhir kelak ayah yang kafir ini, ayah yang mukmin ini tidak mungkin bisa menolong anaknya yang kafir. Ya. Dan bisa saja ada seorang kafir pada masa itu kemudian menganggap bahwasanya anak saya sudah beriman, ya itu sudah cukup. Nanti mereka lah yang akan menolong saya di hari kiamat kelak. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu mengatakan wattaqu atau wakhshaw, takutlah kepada hari itu di mana tidak bermanfaat hubungan ayah dan anak. Ya, tidak akan bermanfaat hubungan ayah dan anak. Dan janji Allah Subhanahu wa taala benar, maka jangan sampai kemudian kita ditipu oleh kehidupan dunia ini, gemerlapnya kehidupan dunia yang kemudian membuat kita lupa dengan akhirat kita, dan kemudian jangan juga lupa bahwasanya ada syaitan, ada iblis dan para tentaranya yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Kemudian dalam penafsiran yang lain, Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya makna dari al-gharur wala yagurrannakum billahi al-gharur itu adalah an ya'mala bil ma'siyah wa yatamanna al-maghfirah. Jadi salah satu tafsirannya adalah al-gharur ini bukan syaitan, tapi itu adalah seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, tapi kemudian dia mengharapkan maghfirah. Dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan wala yagurrannakum billah. Ya, dikatakan di sini billah. Jangan sampai syaitan itu atau al-gharur, penipu itu kemudian membuat kalian tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Ketika seseorang itu bermaksiat, kemudian terus bermaksiat, lalu kemudian syaitan membisikkan kepadanya bahwasanya jangan khawatir, tetaplah berdosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, ini adalah tipuan dari syaitan. Ya, ini adalah tipuan dari syaitan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang yang ajiz. Ya, lawannya yang al-kayyis, kata Nabi SAW, al-kayyisu man amila lima ba'dal maut, man dana nafsahu alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya sendiri, lalu kemudian beramal untuk hari akhirnya. Adapun orang yang ajiz, dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tapi kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berharap dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat tapi mengatakan ya, yang penting saya punya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa. Tapi dia tidak pernah beristighfar, dia tidak pernah bertaubat, terus dalam kemaksiatannya, terus dalam ketelodarannya dan juga kelalaiannya, sehingga akhirnya dia pun mati dalam kondisi yang seperti itu. Disebutkan dalam tafsir Syekh Ibnu Ashur juga bahwasanya di antara makna dari wala yagurrannakum billahil gharur, atau bagaimana syaitan itu menggunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menipu manusia adalah ketika terkhusus pada orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan para tuhan-tuhan mereka untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ya. Sebagaimana kata mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka selain untuk menjadikan mereka wasilah agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwasanya para tuhan-tuhan mereka itu akan memberikan syafaat mereka bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, maka inilah yang kemudian digunakan oleh syaitan untuk menipu orang-orang musyrik bahwasanya Allah nanti akan mengizinkan tuhan-tuhan mereka untuk memberikan mereka syafaat. Ya, dan ini adalah tipuan. Ya, ini bukan sesuatu yang nyata, dan syafaat itu tidak diberikan kepada orang-orang musyrik. Ya, syafaat itu sebagaimana kita ketahui ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, dan kemudian izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang ketiga adalah ridha Allah kepada yang diberikan syafaat. Dan ridha kepada orang yang diberikan syafaat ini tidak akan mungkin diberikan kepada orang-orang yang musyrik. Ya, minimal dia adalah orang yang bertauhid, maka dialah yang kemudian kemungkinan bisa untuk mendapatkan syafaat. Nah, kemudian yang kedua adalah tipuan syaitan dengan billah, menggunakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menipu manusia, untuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini kenapa senantiasa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disegerakan, ya, untuk disegerakan untuk disegerakan hari kebangkitan, untuk disegerakan kiamat. Ya, karena ini dia menganggap bahwasanya Allah itu tidak akan mengadakan atau tidak akan menegakkan yang namanya hari kiamat. Bahwasanya mereka ketika ini benar, maka dia tidak akan, atau mereka ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Nabi SAW memberikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hari kiamat, maka mereka menyangka bahwa hari kiamat ini tidak akan ada. Ya, makanya mereka selalu minta, in kuntum shadiqin, ya fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Coba datangkan apa yang kamu janjikan itu, mana hari kiamatnya? Ya, kita mau lihat. Ya. Dan ini mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menegakkan hari kiamat karena memang tidak datang. Karena ketika diminta buktinya mana kiamat, Nabi SAW tidak mampu mendatangkannya. Ya, ini adalah salah satu juga tipuan dari syaitan. Untuk tipuan kepada orang-orang mukmin, itu tadi untuk tipuan dengan Allah, dengan menggunakan Allah, ya, kepada orang-orang musyrik. Ada juga untuk tipuan untuk orang yang sudah beriman, ya. Untuk orang yang sudah beriman dengan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi yang kita sebutkan pada awal, bahwa orang yang bermaksiat terus-menerus tidak beristighfar, lalu kemudian menyangka bahwasanya dia akan diampuni karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Rahmat. Inilah orang yang kemudian hanya bermodalkan roja saja, bermodalkan rasa harap, tapi tanpa dibarengi dengan yang namanya khasyah. Ya, dia cuma berharap yang namanya ampunan, tapi tidak khasyah. Dia tidak kemudian memperhitungkan bahwa Allah juga adalah Rabb yang besar dan dahsyat siksanya. Makanya Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi jangan lupa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna azabi huwal azabul alim, tapi azabku juga adalah azab yang pedih. Nah, makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau tertipu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang karim, ya, yang maha baik. Nah, ini yang juga kemudian bisa membuat seseorang tertipu. Ketika dia melihat dirinya berada dalam kesejahteraan, dia senantiasa sehat, dia senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusannya mudah, ya, padahal maksiatnya jalan. Maka ini yang kemudian dia akan tertipu dengan itu. Dia menyangka bahwasanya saya telah diampuni. Karena kenapa? Buktinya adalah saya hidup dalam ketentraman. Ya, walaupun mungkin dia istighfar 1-2 kali. Ini yang juga bahaya para pemirsa sekalian. Seseorang terlalu percaya diri dan menganggap bahwa dirinya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mendapatkan hidupnya dalam kemudahan, rezeki dan seterusnya, dia menyangka bahwa inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan saya dan juga telah meridhoi saya. Kepercayaan diri yang terlalu berlebihan seperti ini adalah sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar. Ya, boleh kita
kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus diikuti dengan amal yang benar. Ketika kita berhusnuzon bahwa Allah mengampuni kita, maka harus diikuti dengan istighfar yang serius, diikuti dengan taubat yang serius, diikuti dengan menjauhi maksiat-maksiat, ya. Diikuti dengan ketaatan-ketaatan, bukan dan kemudian baru istighfar satu kali itu pun tidak serius, baru bertaubat tapi itu pun juga tidak serius, lalu kemudian mendapatkan kehidupan yang mudah, lalu kemudian dia menganggap bahwasanya saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal bisa saja itu hanya masa atau hukuman yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia tertipu dengan hal tersebut. Inilah juga yang kemudian menimpa yang namanya Qarun, ya. Qarun ketika dia dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan bangga dengan hartamu yang banyak karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, kejarlah akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Apa yang dikatakan oleh Qarun ketika dinasihati oleh para ulama, oleh kaumnya seperti itu, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan seperti ini, kesejahteraan seperti ini ala ilmin indi, karena ilmu. Maksudnya adalah salah satu makna dari perkataan ini adalah bahwasanya karena Allah tahu bahwa saya memang pantas untuk mendapatkan harta yang begitu banyak seperti ini. Allah tahu bahwa saya memang pantas, saya memang adalah seseorang yang pantas, memang berhak untuk mendapatkan seperti ini karena memang saya orang yang hebat. Ini adalah gurur. Ini adalah gurur. Dia menyangka bahwa dia baik sehingga Allah memberikannya harta. Dia menganggap bahwasanya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanda bahwa dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bantah setelah itu. Allah bantah pernyataannya Qarun yang menganggap bahwasanya kemuliaan itu adalah pada harta, pada kekayaan. Allah pun mengatakan awalam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bahwa kami telah membinasakan, ya, Qarn, umat sebelum dia, huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a, yang lebih kuat secara fisik dan juga lebih banyak hartanya daripada dia. Ya. Kalau seandainya kekuatan fisik dan juga harta yang banyak itu menandakan kemuliaan, maka kaum-kaum terdahulu yang lebih banyak hartanya dari Qarun itu tidak akan mungkin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan gurur. Ketika kita sudah merasa baik, kita sudah merasa soleh, dan kita melihat bahwa diri kita Masya Allah, ya begitu banyak rezeki, begitu banyak kemudahan, lalu kemudian kita, inilah tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa kita tetap jalan, hati kita tetap busuk, hati kita tetap kotor. Nah, inilah kemudian tipuan-tipuan yang bisa saja menimpa seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Allah di sini, wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai setan itu menggunakan pengetahuan kita dengan Allah itu kemudian menipu kita dengan itu. Ya. Menipu kita bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Rahman, lalu kemudian mendorong kita untuk tetap melakukan maksiat-maksiat dan seterusnya. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha indahu ilmus saah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-ghaith, menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang terdapat dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan setiap atau seorang jiwa itu tidak akan mengetahui apa yang dia akan usahakan esok harinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak akan ada jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha khabir, ya. Maha mengetahui dan Maha mengetahui hal-hal yang lebih dalam dan lebih rinci. Kemudian Ibnu Ashur mengatakan fajumlatu innallaha indahu ilmus saah musta'nafah istinafan bayaniyan liwuqu'iha jawaban an su'ali muqaddarin fi nufusin nas. Wal jumalul arba allati ba'daha idmajun li jam'i nadhairihi ta'liman lil ummah. Kata Ibnu Ashur bahwa ayat yang
selanjutnya, ini ayat yang ke-34, Allah memulainya dengan innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa Allah mempunyai ilmu sa'ah. Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya Allah lah yang mengetahui uh, kapan hari kiamat itu akan terjadi. Nah, kenapa? Karena ini adalah sebuah jawaban bagi keraguan-raguan manusia yang terlihat dari ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwasanya akan ada hari kiamat. Ya, wakhsyaw yauman, takutlah kepada hari kiamat yang hubungan ayah dan anak ini tidak akan bermanfaat satu sama lain. Maka kemudian Allah mengatakan di sini, innallaha indahu ilmu sa', dan kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena kita sebutkan sebelumnya tadi bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, ya, atau orang-orang musyrik umat para nabi yang ingkar kepada nabi itu senantiasa minta itu, mana hari kiamatnya? Senantiasa minta segerakan, mana hari kiamatnya? Kalau kalian benar, fa'tina bima ta'iduna, ya datangkan itu hari kiamat. Maka di sini Allah kemudian jawab itu bahwasanya innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu tentang hari kiamat, yaitu Allah lah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satupun yang tahu, bahkan itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun para nabi sendiri tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW ketika Jibril datang menyamar lalu kemudian mengatakan tentang sa'ah, ya, bertanya tentang kapan hari kiamat, maka Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan Jibril, Nabi SAW dan Jibril alaihissalam itu juga tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kapan hari kiamat itu. Lalu kemudian 4 hal selanjutnya, ya, yang disebutkan oleh Allah, ya, setelah menyebutkan ilmu sa'ah, tentang ilmu tentang hari kiamat, Allah menyebutkan tentang turunnya hujan, Allah menyebutkan tentang apa yang di dalam rahim, Allah menyebutkan manusia tidak akan mampu mengetahui apa yang dia usahakan besok dan di mana dia akan mati. Dan 4 hal ini adalah sebagai pembanding atau sebagai pendukung pernyataan bahwa Allah mengetahui ilmu gaib, atau Allah mengetahui kapan hari kiamat itu. Ya, jadi di sini ketika saja misalnya, ya, 4 hal tadi, ya, manusia itu tidak akan tahu kapan itu turun hujan, manusia tidak akan tahu secara pasti, secara betul-betul konkret, ya, bayi apa yang dikandung oleh seorang perempuan, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian seseorang manusia itu tidak akan mampu mengetahui apa yang dia usahakan besok hari, dan tidak akan mampu mengetahui di mana dia akan mati. Padahal 4 hal ini adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia, dekat dengan manusia, ya. Dan sering terjadi, atau mereka sudah sering menyaksikannya. Mereka sudah sering menyaksikan hujan, menyaksikan anak yang lahir, menyaksikan apa yang diusahakan, atau bahkan mengalami sendiri, melihat orang-orang mati, ya, yang tiba-tiba, yang tidak disangka-sangka, dan seterusnya. Mereka saja 4 hal ini yang ada di sekitar mereka tidak tahu, apalagi yang namanya hari kiamat. Ya, maka ini semua 5 hal ini adalah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, wa luqibat hadhihi al-khamsah fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimafatihil ghaib wa fussira biha qauluhu ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan 5 hal ini yang disebutkan di ayat terakhir dari surah Luqman ini adalah tafsir dari mafatihul ghaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di surah Al-An'am ayat 59. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ghaib, mafatihul ghaib, la ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan mafatihul ghaib khamsun. Mafatihul ghaib itu ada 5, yaitu thumma qara'a, dan Nabi kemudian membaca innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits, dan seterusnya. Jadi 5 hal ini, perkara gaib ini yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, adalah mafatihul ghaib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 59. Kemudian
Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwasanya perkara-perkara yang ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah perkara-perkara gaib, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, meliputi segala sesuatu, baik yang gaib, baik yang nampak, baik yang zahir atau baik yang batin. Dan bisa saja, ini perlu kita ketahui bahwasanya bisa saja ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu gaib, yaitu para nabi dan rasul, ya. Dan nabi dan rasul ini dia tidak bisa mengetahui perkara gaib dengan kemampuan mereka sendiri, tapi pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak semua, hanya sebagian saja yang kemudian dinampakkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui oleh para nabi dan rasul. Yang pertama adalah bahwasanya hari kiamat. Ini sudah kita sebutkan tadi bahwa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang terdekat dengan Allah pun ataupun para nabi dan rasul yang paling utama itu tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Bahwasanya mereka orang-orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan itu hari kiamat, kapan terjadi? Ya, qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah bahwasanya ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa taala, la yujalliha liwaqtiha illahu, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran bahwasanya ketika ada seseorang yang memastikan waktu hari kiamat, maka dia telah ingkar dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ya. Ketika dia mencoba meramal, ketika dia mencoba mencocok-cocokkan, ya, misalnya dengan hadis-hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, lalu kemudian dia mengatakan dan bahkan hampir memastikan bahwasanya kiamat akan terjadi pada sekian tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah kesalahan. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Ya. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang tanda kiamat ini tujuannya adalah untuk memperingati manusia bahwa kiamat itu sudah dekat, bukan untuk memastikan kapan kiamat terjadi. Yang kedua, ketika kita mau berbicara tentang tanda-tanda kiamat, maka harus dipastikan dulu apakah tanda-tanda kiamat itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ya, karena kalau kita berbicara tentang dalil-dalil atau kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat, maka banyak sekali hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu yang tersebar yang berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka berhati-hati ketika kita mau berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kemudian kita langsung terburu-buru ceroboh dalam memutuskan. Ketika kita melihat ada hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, lalu kemudian di hadapan kita, di kenyataan kehidupan kita ada yang terjadi mirip disebutkan dengan yang disebutkan dalam hadis, lalu kemudian mengatakan inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Karena para pemirsa sekalian, tanda-tanda kiamat itu terutama tanda-tanda kiamat kecil itu terbagi tiga. Ada yang sudah memang terjadi, ada yang memang sudah terjadi, ada yang sementara terjadi, dan kebanyakan tanda-tanda ini bukan tanda-tanda yang ajaib, ya, tapi dia tanda-tanda yang berhubungan dengan kehidupan, ya, seperti misalnya tersebarnya zina, ya, diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan. Kemudian ada yang belum terjadi. Nah, ini yang belum terjadi, inilah yang kemudian kita berhati-hati. Jangan sampai kita langsung tiba-tiba memutuskan bahwa inilah tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali setelah memastikan semua syarat-syarat dan semua ciri-cirinya betul-betul ada sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya, kalau kita cuma bermodal mirip-mirip sedikit saja lalu kemudian kita langsung memutuskan bahwa itulah dia tandanya, maka ini adalah kesalahan. Dan bukan urusan kita itu apakah itu adalah tanda atau bukan. Yang diminta dari kita adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Ya, maka jangan sampai kemudian kita terlarut, ya, dalam pembicaraan terhadap tanda-tanda kiamat, lalu kemudian kita lupa tujuan sebenarnya kenapa disebutkan itu tanda-tanda kiamat oleh Nabi SAW, yaitu untuk memperingatkan manusia agar segera
ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai tanda mukjizat dari Nabi SAW, karena Nabi SAW menyebutkan sesuatu yang belum terjadi dan ternyata betul-betul terjadi. Nah, jadi ilmu sa'ah tentang kapan hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kalau ada yang kemudian betul-betul memastikannya kapan, maka ini telah menyelisihi Al-Qur'an dan dikhawatirkan dia telah menjadi kafir karena menyelisihi dan mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wa yunazzilul ghaits. Allah menurunkan al-ghaits, menurunkan hujan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ai huwal munfaridu bi inzalihi wa alima waqta nuzulihi. Maksudnya adalah wa yunazzilul ghaits adalah Allah sajalah yang menurunkannya. Dialah satu-satunya yang menurunkan hujan. Wa alima waqta nuzulihi, dan Allah sajalah yang mengetahui kapan waktu turunnya hujan itu. Yang pertama, para pemirsa sekalian, bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Baik. Kalau kita kemudian sekarang belajar ilmu modern, kita mengetahui ada yang namanya siklus hidrologi, ya, di mana hujan itu turun melalui proses-proses atau siklus yang berlaku di dunia kita. Siklusnya sebagaimana kita ketahui, ya, air laut itu kemudian dipanasi oleh matahari, kemudian menguap dan menjadi awan, kemudian awan tertiup oleh angin, lalu kemudian menuju ke daratan, dan kemudian awan itu pun kemudian menurunkan hujan, dan air yang turun dari hujan itu mengalir kembali ke laut lewat sungai-sungai dan kembali lagi. Itu siklus seperti itu. Apakah kemudian siklus ini menafikan bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan? Ya. Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Ini sama ketika kita berbicara tentang musibah-musibah yang terjadi. Kita berbicara tentang gempa misalnya. Kalau kita melihat ilmu sains, ya, ilmu geologi, gempa itu terjadi karena misalnya ada pergerakan lempeng, ya, ada gunung Merapi yang meletus, atau ada meteor yang jatuh, dan sebagainya. Apakah kemudian kita mengatakan bahwasanya atau apakah proses atau ilmu dari ilmu sains itu kemudian menafikan bahwa Allah lah yang membuat tanah itu bergetar dan bergempa? Sekali lagi tidak. Ya, sekali lagi tidak. Bahwasanya semua yang terjadi di atas muka bumi itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses-proses tadi itu adalah proses yang secara standar, ya, kalaupun memang itu adalah proses yang benar dan memang betul sudah dibuktikan secara saintifik, maka itulah proses yang benar, dan proses itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan yang namanya gempa, menghasilkan hujan, dan seterusnya. Ya, kalau Allah tidak izinkan, maka proses-proses tersebut bisa saja tidak bekerja. Bisa saja tidak bekerja. Ya. Maka tidak menafikan proses-proses atau ilmu saintifik, sains yang ada pada zaman kita ini dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tetap kita yakini bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Allah mengizinkan proses-proses yang tadi itu kemudian sampai akhirnya menurunkan hujan. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada yang bisa berkuasa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, wa alima waqta nuzulihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui waktu turunnya, kapan turun hujan itu. Kapan turun hujan itu? Maka di sini kita katakan para pemirsa sekalian, ini membantah para pawang-pawang hujan yang mengatakan atau yang bahkan bisa mengklaim dia bisa menurunkan hujan, dia bisa mengendalikan hujan, dia tahu kapan turun, dia tahu kapan tidak turun. Sementara Allah Subhanahu wa taala tegas di sini, dialah yang tahu, dia yang turunkan, dan dia yang tahu kapan diturunkan hujan tersebut. Maka itu hanyalah klaim belaka. Itu hanyalah pengakuan-pengakuan semata. Kalaupun benar itu cuma kebetulan saja. Ya, kalaupun benar itu cuma kebetulan saja dan tidak akan mungkin bisa diketahui secara pasti olehnya, dan terbukti beberapa kali salah, ya, beberapa kali tidak tepat, atau tidak manjur apa yang dilakukan oleh pawang-pawang hujan ini, sudah menari-nari dan seterusnya, tidak turun-turun juga hujan, atau hujan pun tidak berhenti, ya, dia tidak punya kuasa sama sekali untuk hal tersebut. Nah, bagaimana dengan BMKG, ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang kadang melakukan ramalan cuaca, ya.
Apakah ini tidak boleh atau apakah ini bertentangan dengan Al-Quran? Ya, jawabannya tidak, karena bedanya BMKG dengan pawang-pawang hujan itu adalah pawang hujan itu dia cuma mengada-ngada saja tanpa dasar yang ilmiah. Adapun BMKG dia punya dasar ilmiah dan logis. Sehingga itu tidak bisa kita katakan sebagai ramalan seperti dukun, tapi itu adalah prediksi saja. Ya, walaupun kadang benar ataupun kadang juga tidak terlalu tepat. Nah, tapi ini boleh-boleh saja ketika memang dia berdasarkan pergerakan bintang, berdasarkan pergerakan awan, angin, dan seterusnya, sehingga dia bisa prediksi bahwa akan turun hujan, akan panas, dan seterusnya. Maka hal seperti ini ketika memang bisa dibuktikan secara ilmiah, saintifik, maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tapi tetap dengan keyakinan bahwa hujan yang turun itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan bahwa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang di dalam rahim, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Maka ini juga adalah kuasa dan hanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun teknologi kita, teknologi USG misalnya sekarang yang bisa kemudian memprediksi, itu sama seperti BMKG tadi. Ya, sama seperti BMKG tadi, itu pun belum tentu akurat 100%. Ya, maka kita tetap kembalikan bahwa Allah yang paling tahu apa yang terdapat dalam rahim seorang wanita. Kemudian Allah mengatakan seorang tidak akan tahu apa yang akan dia usahakan di esok hari dan tidak akan tahu di mana dia akan mati. Nah, di sini para pemirsa sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Allah tidak mengatakan wa ma tadri nafsun madza ta'malu ghadan. Ya, apa yang akan dikerjakan, tapi apa yang akan diusahakan. Karena seseorang itu bisa saja tahu apa yang dia akan kerjakan besok. Dia akan ke sekolah, dia akan ke kampus, dia akan ke tempat kerja, ke kantor, dan seterusnya. Tapi dia tidak akan betul-betul tahu apakah dia betul-betul mengusahakan itu besok harinya. Bisa saja perjalanan kepada sekolah, ternyata dia tidak sampai ke sekolah, tapi harus mengurus hal-hal yang lain, dan seterusnya. Nah, ini kemudian juga menafikan ramalan-ramalan atau omong kosong dari para peramal-peramal dan juga dukun-dukun. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tahu, ya itu hanyalah kebetulan ataupun hanya kabar-kabar yang mereka dengar dari syaitan, yang syaitan juga kemudian hanya curi-curi dengar dan juga kemudian membuat omong kosong dan perkataan bohong terhadap dukun-dukun tersebut. Nah, maka dari itu haruslah kita kemudian percaya diri, ya, lalu kemudian tidak putus asa dengan ayat ini. Kita tidak tahu apa yang kita usahakan besok, maka kita harus betul-betul bisa yang namanya yang pertama yang kita harus bisa tafaul, ya, optimis dengan besok ini. Kalaupun kita misalnya punya masalah sekarang, ya bisa saja besok Allah sudah datangkan yang namanya solusi, sudah mendatangkan kepada kita jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan kita. Kemudian ketika kita misalnya dalam keadaan tentram, tenang, ya, dengan segala fasilitas dan harta, jangan pernah kemudian merasa aman bahwa bisa saja besok itu kemudian kita kehilangan semua itu dan kita akan mengusahakan hal-hal yang tidak pernah kita ketahui pada hari ini. Kemudian tidak ada yang tahu di mana seseorang akan mati, sebagaimana disebutkan oleh para ahlul ilm, bahwasanya ketika Allah SWT menakdirkan seseorang untuk mati di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan orang itu punya hajat ke sana, sehingga dia pun akhirnya safar dan berjalan ke sana, dan dia pun meninggal di sana. Dan inilah ilmu ghaib, para pemirsa sekalian. Kita tidak akan pernah tahu apa yang kita usahakan, dan bahkan yang kita usahakan itu justru adalah menuju kepada kematian kita. Dan ini semua adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengajarkan kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, untuk mengajarkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan kita bersandarkan diri, menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tauhid kita kepada Allah, dan menguatkan iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.